Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Terbukti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat taufik. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya untuk berjumpa di ruang Zoom ini tanpa mengurangi keutamaan daripada majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan juga keridhaannya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan kajian pertama kita menggunakan via Zoom, kajian secara online yang semoga dengan langkah pertama ini insyaallah diikuti dengan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan mencoba untuk merutinkan kajian-kajian bersama wali santri yang insyaallah akan diisi oleh para ustadz, baik itu ustadz yang ada di ma'had ataupun ustadz yang dari luar ataupun syekh dari luar. Ya, semoga hal ini menjadikan hubungan interaksi kita antara ma'had dan juga wali santri semakin harmonis dan juga kita bisa sama-sama mengambil faedah daripada guru-guru kita insyaallah. Taib. Untuk tema kajian pada sore hari ini sebagaimana yang diminta oleh teman-teman, yaitu terkait dengan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Jadi ketika harapan tidak sesuai dengan hasil yang ada, maka ini tentunya sebuah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama-sama, dikarenakan manusia hidup tentunya memiliki harapan ya. Justru dengan harapan itulah kita bisa hidup ya. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah ketika seseorang manusia itu memiliki harapan-harapan untuk masa depannya. Baik itu harapan terkait dirinya sendiri ataupun terkait orang-orang yang dia cintai. Entah itu orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, ataupun teman-teman dan saudara-saudaranya. Ya, maka dengan harapan tersebutlah membuat hidup kita semakin hidup gitu. Karena kita masih memiliki harapan. Seseorang yang tidak memiliki harapan maka susah untuk hidup ya. Orang yang tidak memiliki harapan maka dia tidak akan bisa hidup. Ya, demikian. Maka tidak heran bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga harapan kita. Ya, termasuk anak-anak kita ya. Anak-anak kita tercinta, ananda yang merupakan buah hati kita, yang tentunya kita selaku orang tua, kita semuanya di sini adalah orang tua, ana dan antum semuanya adalah orang tua, memiliki harapan yang besar ya terkait dengan anak-anak kita. Dan itu menjadi hal yang sangat wajar. Jadi sebagian anak mungkin berhasil memenuhi harapan kedua orang tuanya. Apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya ternyata anak berhasil memenuhinya. Bahkan terkadang melampaui daripada apa yang sudah diharapkan. Akan tetapi terkadang realitanya banyak anak-anak yang belum mampu untuk memenuhi harapan dan ekspektasi daripada orang tuanya. Dan inilah kenyataan yang ada. Ya, di antara orang tua ada yang mendambakan memiliki anak yang cantik rupawan, yang fisiknya sempurna dan juga mentalnya sempurna dan sehat badannya. Namun terkadang realitanya Allah Subhanahu wa taala uji ya, dengan diberikan anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Ya, ternyata tidak cantik atau tidak rupawan, diuji dengan fisik yang kurang ataupun masalah pada mentalnya atau sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ya, sebagian lagi mungkin mendambakan memiliki anak yang berprestasi ya, ranking di kelasnya, hafal Al-Quran, ya, menjuarai lomba-lomba dan lain sebagainya. Tetapi terkadang realita yang ada adalah kita diuji dengan anak yang malas untuk belajar. Ya. Kadang adipun belajar pun susah untuk menangkap pelajaran, susah untuk mencerna pelajaran, dan hafalan susah bertambah.
Bahkan kadang yang sudah dihafal pun hilang. Seolah-olah tidak bisa menjadi anak yang diharapkan oleh kedua orang tua. Nah, sebagian lagi tak muluk-muluk di dalam berharap. Yang penting anak saya nggak ranking nggak apa-apa, nggak hafid nggak apa-apa, nggak juara lomba nggak apa-apa. Yang penting soleh aja cukup. Gitu. Ibadahnya rajin, sama orang tua dan juga guru itu patuh. Nggak neko-neko, ini harapan sebagian orang tua. Walaupun sudah menurunkan ekspektasinya, tapi ternyata realitanya pun masih saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih uji dengan anak yang bikin masalah, ya. Susah diatur, susah dinasihati. Ya, inilah kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu semuanya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian, ya. Jadi pasangan kita bisa jadi musuh bagi kita. Anak-anak kita bisa jadi musuh bagi kita ketika menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Terkadang kita menjadi seorang pengecut tatkala dihadapkan dengan anak. Kita akan takut untuk berjuang ketika harus berhadapkan dengan anak. Kita terkadang bakhil ketika harus dihadapkan dengan keinginan-keinginan anak. Nanti untuk beli ini, untuk beli itu, untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya. Demikianlah. Ya. Terkadang kita juga sulit untuk datang ke kajian karena mungkin diuji dengan istri yang nggak mau ditinggal. Ataupun istri demikian, mau pergi ke kajian diuji dengan suami yang tidak mensupportnya dan lain sebagainya. Jadi pasangan kita dan anak-anak kita bisa jadi musuh bagi kita. Tapi tidak semuanya. Ya. Min di sini artinya litab'id, ba'dha, sebagian. Jadi sebagian anak ataupun istri, sebagian pasangan kita bisa jadi musuh bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah maksudnya adalah ujian. Ya, kadang ada kita diberikan anak yang tadi, ya. Kita sudah turunkan ekspektasi tapi ternyata masih susah diatur juga, susah dinasihati, malas belajar atau susah nangkap pelajaran dan lain sebagainya, gitu. Ya, itu adalah bagian dari ujian kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba pasti Allah uji, dan inilah yang harusnya menjadi mindset kita bahwa tidaklah Allah menguji kita kecuali Allah mencintai kita. Nabi bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kelompok, suatu kaum, pasti Allah akan uji mereka. Demikian. Ya, jadi inilah yang harusnya menjadi mindset kita ketika nanti kita menjumpai ternyata anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Realitanya saya sudah pondokkan, saya sudah ajari, saya sudah didik, saya sudah berjuang seperti ini, tapi kok tidak sesuai dengan harapan saya ya. Maka ketahuilah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana namanya ujian ketika kita sabar, dihadapi dengan baik, maka insya Allah akan mengangkat derajat kita dan juga akan menghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama harus kita ingat. Nah, anak pribadi juga diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 anak ya. Yang mana 6 anak ini mereka berbeda-beda dari segi karakternya, bahkan dari segi fisiknya, warna kulitnya, postur tubuhnya. Ya beda-beda, tidak sama 100%. Jadi akhlaknya pun berbeda-beda, kemampuannya, daya tangkapnya, hafalannya, semuanya berbeda-beda. Jadi anak kita sendiri saja itu sudah berbeda-beda gitu. Apalagi anak-anak santri-santri yang kita cintai yang begitu banyak pasti memiliki karakter-karakter yang berbeda, pembawaan yang berbeda, yang mana itu semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian bagi kita. Dan begitulah realitanya. Nah, sebelum nantinya kami akan jelaskan ya, kami perlu ingatkan dulu bahwa jika memang kita harus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah memiliki anak yang baik, memiliki anak yang soleh ya. Sebenarnya boleh kita berharap anak kita ini nantinya berprestasi, hafiz, kemudian juara, ranking, dan lain sebagainya. Ya boleh saja. Tapi kalau memang harus kita berharap, maka berharap yang paling tepat adalah berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena anak soleh itulah yang nantinya lebih bermanfaat bagi kita. Di dunia ini, dikubur, ataupun di akhirat kelak. Ya. Maka tidak heran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak contoh ya, doa para nabi dan juga orang-orang soleh. Ya, karena
memiliki anak yang soleh itu bukan hanya harapan dan impian kita saja, tapi juga impian para nabi dan orang-orang soleh. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Rabbku, karuniailah aku anak yang soleh. Ya. Maka beliau berdoa agar diberikan anak yang soleh. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah berikan karunia anak yang halim, anak yang lembut, yaitu Nabi Ismail. Adapun untuk Nabi Ishak, fabasyarnahu bighulamin alim. Kami berikan kabar gembira dengan anak yang memiliki ilmu, yaitu Nabi Ishak alaihimussalam. Dan doa beliau juga, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Perhatikan doa beliau. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Makkah ini, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi berbuat syirik. Jadi beliau berdoa kepada Allah agar anak keturunannya itu dihindarkan dari kesyirikan. Ini Nabi ini. Beliau berdoa agar dihindarkan dari syirik, anak keturunannya juga agar dihindarkan dari kesyirikan. Nah, apalagi kita seharusnya lebih pantas lagi untuk berdoa agar dihindarkan dari kesyirikan. Baik itu kesyirikan yang kita sadari ataupun yang tidak. Baik itu syirik besar maupun syirik yang kecil. Ya, Nabi pun juga mengajari doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak mengetahuinya. Ya, syirik kecil kadang kita tidak menyadarinya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau juga, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan juga keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Jadi doa beliau senantiasa minta agar anaknya saleh, minta agar dihindarkan dari syirik, minta agar menjadi generasi yang senantiasa menjaga salatnya. Ya. Ini yang paling pentingnya. Bukan kita meminta agar anak misalkan meraih prestasi-prestasi tadi. Boleh, hanya saja kita harus mencoba realistis gitu. Dan jika harus memilih, maka pilihlah agar anak kita itu menjadi anak yang soleh, terhindar dari kesyirikan, mentauhidkan Allah, dan juga menjaga salatnya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dengan seperti itu, langkah bapak-bapak dan ibu-ibu ya, memasukkan anandanya ke ma'had, ke pesantren, khususnya di sini adalah pesantren Al-Imam Az-Zahabi, maka insya Allah itu sudah langkah yang tepat. Atau di pesantren manapun itu. Karena insya Allah di pesantren diajari bagaimana supaya menjadi anak yang soleh. Diajari bagaimana agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menghindari kesyirikan. Dan juga insya Allah akan dijaga agar senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini belum tentu bisa ditegakkan oleh anak-anak jika mereka berada di luar. Jika mereka sekolah mungkin di SMP IT atau di SMA IT, ya mereka mungkin sholat zuhur, asar di sekolah, tapi kemudian maghribnya, isya'nya, subuhnya, ya itu kembali kepada orang tua, kembali kepada personalnya nanti. Kadang orang tua juga dengan keterbatasannya kita semuanya orang tua, dengan keterbatasan kita, kadang lelah mungkin, atau kadang kita khilaf, ya, kadang kita lupa, atau kadang kita memang sibuk bekerja sehingga tidak sempat memantau anak-anak kita mungkin. Nah, maka alhamdulillah di ma'had minimalnya mereka mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, dan juga mereka menjaga sholatnya. Ini sudah suatu hal yang sangat disyukuri, patut disyukuri. Ya, karena salah satu daripada golongan yang nantinya mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan ya. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah atau fi ibadatillah, dan pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak sekalian tumbuh dalam ibadah yang setiap harinya menjaga salatnya, baik itu salat yang wajib ataupun sunnah, kemudian juga menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar ilmu, Masya Allah ya. Jika betul-betul niatkan ikhlas, sebenarnya setiap hari itu menuai pahala yang sangat banyak ya. Baik dari sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah sangat banyak jika ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa juga Nabi Zakaria, ya beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, karuniailah aku
keturunan yang baik, yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Dan juga beliau berdoa di tempat yang lainnya, fahabli min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, berikanlah aku anak yang menjadi wali, menjadi penggantiku nantinya untuk bertugas sebagai nabi, menggantikanku dan juga menggantikan keluarga Yakub, ya, untuk menjadi nabi di Bani Israel. Maka beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala putra, yaitu Yahya, yang menjadi nabi untuk Bani Israel ketika itu. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, sebagai orang yang diridhai. Nah, ini semuanya adalah doa-doa para nabi. Begitu juga dengan doa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan masuk surga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mereka berdoa, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, karuniailah kami dari istri-istri kami dan juga anak-anak kami, qurrata a'yun, ya, penyedap mata, ya, penghibur pandangan, ya, pelipur lara. Ya, kita minta kepada Allah agar diberikan istri yang salehah, kemudian diberikan anak yang soleh dan solehah, yang ketika kita memandangnya maka kita berbahagia karena melihatnya anak-anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tua, yang patuh kepada gurunya, yang baik kepada sesamanya, temannya, dan juga orang di sekitarnya. Itu penyedap mata. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka anak adalah buah hati dan kebanggaan, sehingga barang siapa yang dikaruniai anak yang soleh, maka itulah surga yang disegerakan. Ya, seolah-olah dia sudah mendapatkan surga karena mendapatkan anak yang soleh gitu. Dan betapa bahagianya seorang tua ya, saat memiliki anak yang soleh, ya, taat kepada Allah, ya, patuh kepada orang tua, yang rajin sholat, membaca Al-Quran dan tidak menimbulkan masalah. Orang pasti bahagia memiliki anak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, memang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Akan tetapi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Akan tetapi al baqiyatus salihat, amalan-amalan saleh yang kekal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah harta yang diinfakkan. Di antaranya anak yang menjadi anak saleh. Maka ini adalah amalan yang saleh yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermanfaat bukan hanya di dunia dan nanti di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Dan ternyata kebahagiaan itu ya tidak hanya cukup di dunia, ya, namun berlanjut di alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sering sekali kita dengar, idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah wa waladin shalih yad'u lah, dan juga ilmun yuntafa'u bih. Jadi shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladin shalih yad'u lah, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita meninggal, pahala sholat kita sudah terputus. Kita dapat pahala sholat saat kita sholat, tapi setelah meninggal ya sudah selesai pahalanya. Demikian juga puasa, kita dapat pahala puasa saat kita puasa, tapi ketika sudah meninggal sudah terputus pahalanya. Tapi 3 amalan ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya, terus sampai hari kiamat, itu akan menjadi umur kedua kita. Ya, kalau umur kita diberikan sebagaimana Nabi Muhammad 60 sampai 70, dan itulah yang disabdakan oleh Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Ya, wa aqallu man yajuzu dzalik, ya. Umur umatku itu ya sekitar 60 sampai 70 lah. Hanya sedikit saja yang lebih dari itu. Yang 100 tahun itu jarang, gitu. Ada tapi jarang. 120 ada mungkin, tapi sangat jarang dan sudah barangkali nggak bisa ngapa-ngapain. Yang 200 tahun itu nggak ada manusia, mungkin jin baru ada. Ya, kita umurnya cuma 60 tahun. Kalau untuk beramal soleh, belum lagi yang buat tidurnya sendiri satu hari sudah berapa jam, dikalikan saja itu. Untuk yang sia-sia ngobrol, untuk main, untuk lihat-lihat HP, kadang lihat berita yang nggak ada manfaatnya, itu udah berapa. Yang digunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah itu cuma sedikit dari waktu hidup kita. Agar kita memiliki umur yang kedua yang panjang sampai hari kiamat kelak, bahkan saat kita sudah berkalang tanah itu masih ngalir pahalanya, maka hendaklah kita membawa 3 amalan ini, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan juga anak soleh. Maka anak soleh ini aset, sehingga tidak perlu muluk-muluk ya, kita menginginkan anak kita harus begini, harus begitu. Cukup anak soleh, anak yang mendoakan kita saat kita sudah
meninggal. Dan itu diperoleh insya Allah dengan belajar ilmu agama. Ya, dan itu bisa diperoleh dengan belajar ilmu. Di pesantren diajari ilmu. Itulah harapannya supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian di akhirat pun bahkan masih berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunannya yang juga beriman. Jadi syaratnya orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Ya, mereka harus saling beriman. Semuanya beriman, ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kelak di akhirat maka kami akan pertemukan mereka, Masya Allah, akan disejajarkan. Contoh misalkan, ketika kita sebagai orang tua, derajat surganya mungkin di tingkat di level 3, anggaplah. Anak kita ternyata ada di level 7, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan anak kita. Kita akan naik tingkat di level 7. Begitu juga sebaliknya, mungkin anak kita di level 2, kita di level 6 misalkan. Maka kita dipertemukan oleh Allah di level yang tinggi tersebut. Masya Allah. Ini syaratnya harus beriman. Dan itu salah satu daripada faedah memiliki anak yang soleh tadi. Wa ma'alatnahu min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Nah, tapi sekali lagi, ya, berharaplah untuk senantiasa diberikan anak yang soleh. Hanya saja kalau ternyata Allah uji, ya sudah menurunkan ekspektasi, saya yang penting anaknya soleh, tapi ternyata masih diuji juga ya Allah saat anak saya ini susah banget diatur, susah dinasihatin, membangkang, kalau semuanya disuruh malah bentak. Ya Allah, udah disayang tapi masih begitu. Ya ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Padahal di pesantren ini, masa di pesantren ini diajarin kayak gitu sih? Gitu kadang kita berpikir. Saat di rumah kenapa ya malah sholat, apa di pesantren nggak diajari sholat, Masya Allah. Ya seperti itu, ujian semuanya. Jadi ketika ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang ada, ya maka perlu kita ingat ya, bahwasanya mendidik anak itu adalah ibadah. Mendidik anak adalah ibadah dan tanggung jawab penuh orang tua. Jadi kita punya anak, ya, antum juga punya anak. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Ya. Yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pendidikan anak dan tarbiyahnya adalah kita sebagai orang tua. Namun alhamdulillah dengan adanya sekolah-sekolah pesantren, ya, terkhususnya ma'had kita tercinta, Ma'had Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, maka itu sebagai sarana saja itu untuk membantu beban tanggung jawab pendidikan tersebut yang harusnya 100% dibebankan ke kita. Ternyata alhamdulillah ini ada alternatif, ada yang mau bantu kita untuk sama-sama memikul beban tanggung jawab pendidikan dan tarbiyah anak kita. Masya Allah. Jadi sebenarnya adanya sekolah, adanya pesantren itu membantu saja, sarana saja. Ya, akan tetapi itu bukan tanggung jawab penuh mereka, itu bukan tanggung jawab pesantren. Bukan berarti nanti kalau sudah diserahkan pesantren ya udah itu tanggung jawab pesantren. Kesesatan dan juga hidayahnya itu berarti menjadi tanggung jawab pesantren. Soleh atau tidaknya menjadi tanggung jawab pesantren. Bukan begitu. Ya. Akan tetapi yang benar adalah itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Maka selayaknya antara pihak orang tua dan juga pesantren ini saling bersinergi ya untuk sama-sama mengemban amanah ini, yaitu di dalam mendidik dan juga mentarbiyah anak-anak kita tercinta. Ya saling sinergi. Ya, kalau kembali lagi, kalau tanggung jawab secara penuhnya itu kita sebagai orang tua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, perhatikan di sini ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Itu masih koma itu, belum titik. Dan keluarga kalian. Keluarga kita ya, istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kakak kita. Ini keluarga. Dari api neraka. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan maksud daripada qu anfusakum wa ahlikum nara maksudnya adalah adibuhum wa allimuhum. Pertama adalah ajari adab mereka. Jadi adab dulu itu. Wa allimuhum baru ajari ilmu. Nah, berarti al-adab qablal ilm. Adab sebelum ilmu. Beradab dulu. Tapi untuk bisa beradab memang harus berilmu gitu. Artinya begini. Kita harus belajar supaya bisa menjadi orang-orang yang beradab. Orang berpendidikan, mereka bisa menjadi orang yang beradab. Ya. Hanya saja, ketika seseorang itu ada yang pinter, ya, tapi tidak beradab, kemudian ada yang biasa saja tapi beradab, maka tentu yang lebih mulia adalah yang beradab ini. Ya. Karena adab ini adalah penghias ya, bagi para penuntut ilmu. Ya. Seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan adab, maka tidak ada harganya. Gitu. Dia hanya memiliki wawasan saja, tapi tidak memiliki value, tidak memiliki harga.
karena tidak menjaga adab-adabnya. Baik itu adab kepada Allah. Yang paling utama adab kepada Allah, tidak lancang, tidak macam-macam pada Allah, tidak merasa bahwa Allah itu nggak ngelihat, Allah nggak ngawasi kita, itu nggak adab sama Allah namanya. Mentang-mentang berilmu akhirnya dia bebas, seolah-olah melakukan maksiat, seolah-olah hebat, ya. Dia nggak beradab sama Allah. Atau mungkin tidak beradab pada Rasulullah, ya. Atau tidak beradab pada orang tua, tidak beradab pada guru, tidak beradab pada orang yang lebih tua walaupun mungkin bukan orang yang pintar, bukan orang yang berilmu. Ya, maka ini adab sangat perlu. Demikian. Jadi itu tadi bahwa tanggung jawab untuk mendidik dan mentarbiyah itu sebenarnya ada di beban pundak kita semuanya, tanggung jawab kita semuanya selaku orang tua. Nah, karena ini adalah ibadah, ya maka seharusnya kita tidak perlu kecewa dengan hasil. Kan kalau beribadah itu yang penting kita berusaha, caranya yang penting sudah benar, mengikuti dengan benar dan ikhlas kita. Yang penting udah ikhlas, alhamdulillah saya mendidik ikhlas. Ya, kemudian caranya juga berdasarkan syariat, berdasarkan bimbingan Allah dan juga Rasulullah SAW. Tapi ternyata hasilnya, realitanya masih aja seperti itu, ya. Jangan khawatir, jangan kecewa. Jangankan kita, Nabi saja ada yang istrinya kafir, ya. Kemudian anaknya juga kafir gitu. Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang tidak kenal beliau? Jadi kalau semuanya kita sekarang merasa, Ustaz, anak saya ini kok begini, Ustaz, anak udah pondokin, Ustaz, ya Allah, anak udah capek-capek, anak udah berusaha cari nafkah, anak sudah doakan terus juga. Anak sudah sering nasihati, saat nelpon sudah nasihati, tapi kok masih begini hasilnya gitu. Yang pertama, hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Ya, maksudnya adalah hidayah taufik wal ilham. Karena hidayah itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah yang memberikan petunjuk bagi yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Nuh saja, bayangkan, ini nabi loh. Nabi yang dia berdakwah itu 950 tahun, bukan 60 tahun doang. Dan bukan sepekan sekali atau sebulan sekali gitu, tapi laila wa nahara, malam dan siang. Artinya setiap saat itu beliau berdakwah ke kaumnya. 950 tahun yang beriman pada beliau hanya 80-an saja. Itu berarti 10 tahun nggak dapat satu orang. Jadi berat perjuangan beliau. Ya, beliau ketika berdakwah di kaumnya, mereka ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Nuh, udah kamu ngomong aja terserah. Ente ngomong aja, ente dakwah aja bilangin. Terserah. Ya, ngomong aja, kita tutup telinga kita, terserah. Kita nggak dengar, kita tutup muka kita pakai baju. Ente ngomong aja terserah. Mereka benar-benar sombong, nggak mau menerima kebenaran. Di luar sudah demikian berat ujiannya, dicaci maki. Kalau nggak berhenti kami nanti kami usir kamu, kami lempar kamu dengan batu. Sampai rumah masih diuji lagi. Istrinya kurang ajar, kafir. Anaknya Yam juga kafir gitu. Sampai Masya Allah, anaknya yang kafir tersebut saat terjadi banjir bandang, ya. Maka kemudian ketika Nabi Nuh menaiki bahtera, kemudian lihat anaknya. Mau diselamatin sebenarnya. Mumpung lagi nggak ngumpul-ngumpul sama orang-orang kafir, maka wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera tersebut ya berlayar ya di antara ombak-ombak yang ombaknya itu setinggi gunung. Masya Allah, itu banjirnya ngeri banget. Tsunami setinggi gunung. Kaljibali wana dan Nuhun ibnahu. Kemudian Nabi Nuh menyeru anaknya. Kebetulan pas lihat anaknya, wah ini anak saya ini. Dan memanggilnya bukan ya beni, tapi ya bunaya. Ya bunaya ini lebih menunjukkan kasih sayang daripada ya beni. Ya bunaya. Wahai anakku, irkam ma'ana. Udah naik aja bareng sama kita. Udah kita bahas nanti masalah kafir-kafir nanti aja gitu. Yang penting kamu naik aja dulu lah. Kita ngobrol nanti di atas gitu. Wala takum ma'al kafirin. Bukan wala takum minal kafirin, tapi jangan bareng sama orang-orang kafir. Bukan jangan jadi orang kafir, tapi jangan bareng sama orang kafir. Ini saking cintanya beliau kepada anaknya. Tapi ya itu, anaknya nolak. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, saya akan berlindung ke gunung. Niscaya saya akan terbebas dari air ini, dari banjir ini. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada lagi yang selamat nih kecuali yang Allah berikan rahmatnya.
wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lagi ngobrol seperti itu, datang ombak, tenggelamlah yam tersebut. Nah, ini ujian berat bagi Nabi Nuh. Bahkan tingkat nabi sekalipun. Atau kita juga ingat, ya, perlu kita melihat kisah-kisah seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kalau kita merasa bahwasanya sepertinya anak saya ini gagal, gitu. Sepertinya anak saya ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak seperti si fulan, nggak seperti anaknya si fulan, masya Allah, nggak sesuai harapan saya, Ustaz. Maka ingat saja bagaimana ujiannya Nabi Yakub. Ya, punya anak, ternyata malah nyelakain adiknya sendiri, gitu ya. Berkhianat kepada beliau. Padahal Nabi loh. Ya, kita siapa gitu? Soleh aja belum tentu gitu loh. Ini Nabi dihanatin sama anak-anaknya sendiri. Ya, masya Allah. Adiknya akhirnya dipisahkan darinya. Padahal adiknya sangat dicintai. Namanya ibunya sudah nggak ada, lebih dicintai. Dan memang anaknya ini yaitu Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kedekatan dengan Allah, dengan ibadahnya, dengan takwanya. Maka wajar sebagai orang tua lebih condong kepada anak yang soleh, kepada anak yang takwa dari segi hati. Dan karena emang wajar ini masih kecil, kalian sudah besar-besar, masa kalian iri juga sama adik kalian yang masih bayi, masih kecil kayak gini. Sedangkan ibunya udah nggak ada gitu. Ya, Nabi Yakub sayang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dipisahkan itu. Dipisahkan oleh saudara-saudaranya. Diuji seperti itu selama bertahun-tahun ya. Sampai kemudian saking sedihnya nantinya matanya buta. Yang kemudian alhamdulillah dikembalikan lagi penglihatannya oleh Allah SWT dengan wasilah baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya. Ini ujian intinya. Bahkan Nabi pun banyak ketika di hari kiamat, ada yang Nabi pengikutnya 1, Nabi pengikutnya 2, ada Nabi pengikutnya 10, Nabi pengikutnya banyak. Yang paling banyak Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak juga adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada Nabi yang dia datang sendirian, gak punya pengikut loh. Ini Nabi loh, gak punya pengikut. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi itu gagal di dalam berdakwah? Apakah Nabi juga, Nabi Nuh, gagal mendidik anaknya, gagal mendidik istrinya? Apakah Nabi Yakub gagal ya di dalam parenting, mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya kurang ajar, berkhianat seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Ya. Jadi anak kita yang tidak sesuai harapan kita, selama kita sudah berusaha keras untuk mendidiknya, sama ya, seorang guru tidak perlu rendah hati, tidak perlu rendah diri, tidak perlu pesimis, tidak perlu minder ketika sudah betul-betul mencurahkan waktunya, pikirannya, ya. Kemudian kasih sayangnya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Udah berusaha gitu loh. Tapi ternyata ada aja yang manggar, ada aja yang susah dinasihati, ada aja yang nakal gitu ya. Padahal ya Allah udah dicurahkan waktu sedemikian mungkin. Bahkan mungkin 24 jam lah bahasanya gitu ya. Bukan cuma ngajar gitu. Ngawasin, bangunin sholat ya. Nemenin kalau lagi sakit gitu. Nganter kalau lagi sakit gitu. Ngibur kalau lagi sedih ya. Kemudian juga macam-macam. Nah, bahkan nemenin dari mau tidur sampai tidur lagi gitu kan. Kita sebagai orang tua aja belum tentu begitu loh. Kita sibuk kerja misalkan, kita belum tentu itu 24 jam sama anak kita. Ini masya Allah Ustaz di Ma'at ini di musyrif-musyrif ya, bagian kesantriannya. Betul-betul. Mereka juga punya keluarga tapi betul-betul nih digunakan untuk mengurusi anak-anak tercinta kita, anak didik kita, santri-santri kita tercinta. Masya Allah gitu ya. Tapi ternyata ada juga santri-santri yang akhirnya tidak sesuai harapan gitu. Yaitu ujian gitu. Dan itu bukan berarti gagal kita. Sekali lagi mindsetnya jangan sampai ketika anak tidak sesuai harapan berarti kita gagal. Enggak. Ini ibadah. Ibadah itu jangan sampai kecewa dengan hasil. Yang penting usaha. Yang penting benar ikhlas, kemudian caranya benar, sudah. Hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Nah, ini hal pertama yang harus kita pahami. Kemudian jika memang kita sudah berusaha ya di dalam mendidik, ya, sudah memasukkan ke pesantren juga tapi kok masih tidak sesuai harapan, maka jangan lantas kita kecewa dan juga marah ya. Mungkin kita perlu introspeksi diri ya. Yang kedua, kita perlu introspeksi diri yaitu dengan cara jangan terlalu memasang harapan terlalu tinggi. Nah, ini penting nih. Jangan sampai kita memasang harapan terlalu tinggi. Kenapa? Agar tidak terlalu sakit saat kita terjatuh. Ya, kalau kita terlalu tinggi ternyata nggak sesuai harapan, kalau jatuh ini sakit ini. Dan kuncinya adalah berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan pernah gantungkan harapan kita kepada manusia. Karena ujung daripada menggantungkan harapan kepada manusia adalah kekecewaan. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, sudah bismillah saya masukkan anak ke pesantren, saya tawakal kepada Allah.
saya serahkan kepada Allah ya. Nanti jadi anak seperti apa, dia berprestasi atau tidak, dia nanti pintar atau tidak, yang penting jadikan dia anak soleh ya Allah. Jadikan dia anak yang tidak akan melupakan saya meskipun saya sudah meninggal. Bukan anak yang ketika kita meninggal cuman semoga abi, umi dimasukkan ke surga. Tapi setelah itu biasa aja, nggak pernah doain kita lagi. Mungkin nangis 1 hari 2 hari, tapi setelah itu dia seperti lupa pernah punya orang tua. Jangan. Ya kita berharap, ya Allah, saya bertawakal kepadamu, saya titipkan anak saya kepadamu di pesantren ini supaya jadi anak soleh yang dia tidak lupakan saya meskipun saya sudah meninggal, dia tetap doakan saya. Itu sebenarnya itu. Ya, kita letakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesalahan kita ya sebagai orang tua terkadang biasanya terlalu muluk-muluk dalam berharap ya, untuk anak-anak kita. Ya, kamu harus ranking, kamu harus hafid, ya, kamu harus juara, kamu harus ini, kamu harus ini. Namun kita terkadang tidak mengukur kemampuan anak kita. Kita sadar ya, kita bukan orang cerdas. Lah kok kita pengen banget anak kita seperti gitu, muluk-muluk banget gitu loh. Anak kan cerminan orang tua, kadang kita harus realistis gitu. Ya, kita aja nggak bisa dulu gitu. Kita aja mati-matian gitu. Kita berharap anak kita terlalu tinggi. Dan ini biasanya karena membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau malah minimal membandingkan anak kita dengan anak kita yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita bandingkan anak kita ini dengan anak yang lain, sesama anak kita, atau dengan anaknya orang lain. Ya, terkadang saat kita lihat YouTube misalkan ya, anaknya si fulan nih, Masya Allah, 5 tahun sudah hafid. Akhirnya kita punya harapan seperti itu juga. Wah, kamu juga harus hafid nih nak. Gitu. Tapi kita tidak pernah berjuang sebagaimana bapaknya si fulan itu berjuang. Gimana dia di dalam mendampingi, di dalam mendidik, mencurahkan waktunya, pikirannya. Itu nggak gampang gitu. Kita pengennya seperti itu gitu. Tapi kita nggak ukur kemampuan kita sendiri, nggak mau berjuang sebagaimana orang tersebut. Ya susah gitu. Tarjun najata walam tasluk masalikah inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya kamu pengen muluk-muluk sukses seperti itu tapi ya nggak nempuh sebabnya, ya gimana? Gitu. Mustahil gitu. Atau saat mungkin teman kita, saudara kita itu main ke rumah kita bawa anaknya bisa ini, bisa itu ya, pintar begini, pintar begitu. Sedangkan anak kita yang umurnya sama gitu, belum bisa. Akhirnya kita bandingin tuh. Si fulan tuh, anaknya si itu tuh bisa ini, bisa itu gitu kan. Ini kita banding-bandingkan tuh anak kita dengan anak yang lain. Ya, maka ini tentunya suatu yang harus kita introspeksi, ya, kita harus mencoba berpikir realistis. Yang realistis saja. Ya. Kalau kita seperti itu banding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain, akhirnya ya anak kita semakin rendah diri, semakin pesimis, semakin minder. Ya, akhirnya kayak ya udahlah gini aja gitu. Kayaknya nggak bisa berkembang emang dah. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ini yang harus kita ketahui ya. Bahwa setiap anak itu istimewa. Masing-masing memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Ya. Bahkan anak kita sendiri coba cek anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Anak pertama pasti beda dengan anak kedua. Kedua beda dengan ketiga. Yang A punya kelebihan ini sedangkan kekurangannya ini. Yang B kekurangan dari si A tadi dia punya. Sedangkan di hal yang lain dia tidak punya. Selalu seperti itu. Maka pesannya adalah la tahtakir man dunak. Fa inna likullin maziyah. Jangan sekali-kali kamu remehkan orang lain. Karena setiap orang itu punya kelebihan. Gitu. Kadang kalau kita teliti, santri-santri kita, Masya Allah ada yang hafalnya cepat. Tapi dalam berkomunikasi, di dalam bersosialisasi, dia susah. Dalam berorganisasi, dia susah. Gitu. Ada yang dia pahamannya bagus, tapi ngapalnya susah. Gitu. Ada yang pemahamannya susah, ngapalnya susah, tapi di dalam berorganisasi, Masya Allah, dia bisa diandalkan gitu, bisa ini, bisa itu, ya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh yang si A dan si B tadi. Jadi masing-masing ternyata punya kelebihan, gitu. Maka fokuslah pada kelebihan anak didik kita, ya fokus pada kelebihan mereka, upgrade kelebihan mereka, dan kemudian motivasi untuk menambal kekurangan-kekurangannya, ya, tanpa harus kita justifikasi kekurangan tersebut. Ya. Kita pojokkan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak. Wajar, kita juga banyak kekurangannya kok, gitu loh. Ya. Kita berharap anak kita begini begitu, kita juga nggak bisa begitu loh. Gitu. Jadi
Jangan terlalu muluk-muluk di dalam berharap, supaya nantinya saat kita tidak mencapai harapan tersebut, kita tidak terlalu sakit. Gitu. Dan selalulah berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang kedua ya. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Ya. Apa yang anak lihat dari kita, itulah yang pasti akan dia tiru. Apa yang dia dengar dari kita, tutur kata kita, kata-kata kita, ya. Apakah santun atau tidak, apakah bagus atau tidak, apakah kata-katanya sopan atau tidak, atau kasar, itulah yang dia akan rekam dan dia akan tiru gitu. Keseharian kita sebagai seorang bapak, apakah kita sholat atau tidak, kita rajin ngaji atau tidak, itu yang akan direkam dan ditiru anak-anak kita. Sebagai seorang ibu, apakah kita ajak ngobrol dia, apakah kita dengarkan keluh kesah dia, apakah kita ada saat dia sedih, apakah ada saat dia membutuhkan solusi dari permasalahannya, mungkin permasalahan belajarnya, permasalahan cara bertemannya, permasalahan menghadapi orang lain. Apakah kita ada atau malah kita sibuk dengan HP? Anak kita mau ngomong, entar tuh Abi sama Umi lagi sibuk nih, lagi WA-an gitu. Atau seperti apa? Itulah yang akan ditangkap oleh mereka, direkam oleh mereka, dan itulah yang akan mereka tiru. Sama, yes. Demikian juga dengan guru. Ya. Anak ketika melihat guru, apakah gurunya itu bertanggung jawab, apakah gurunya berkata yang baik, ya. Apakah disiplin. Apa yang diajarkan guru akan direkam dan ditiru oleh anak. Ya. Apa yang dilakukan oleh gurunya di dalam kesehariannya, muamalahnya, kepada keluarganya, ya, kepada teman sejawatnya, kepada anak didiknya, itu yang akan direkam oleh anak-anak. Dan itulah yang akan ditiru. Gitu. Jadi mereka akan melihat dan meniru orang tua, bapak dan ibu, mereka akan melihat dan meniru guru. Berikutnya mereka juga akan melihat dan meniru lingkungannya, teman-temannya. Ini yang jadi masalah kita ini. Anak kita kok kadang, saya nggak pernah ajarin gini, Sat. Gitu. Saya nggak pernah ajarin kamu ngomong kotor, ngomong kasar, toksik seperti ini. Kok tiba-tiba pulang-pulang kamu bawa kayak gini? Ya karena temannya. Gitu. Karena lingkungannya gitu. Maka tugas kita memiliki lingkungan yang baik. Ya. Karena temannya. Dan yang menjadi hambatan serta tantangan terbesar kita di zaman sekarang ini yang tentunya berbeda dengan zaman kita saat masih kecil, orang-orang tua kita dulu. Sekarang kita berada di era globalisasi, ya, di mana teknologi itu berkembang sangat pesat. Informasi sangat mudah diakses, ya, dengan smartphone, dengan internet. Ya maka yang menjadi guru anak-anak bukan lagi ustadz, bukan lagi orang tua, bukan lagi lingkungan, tapi HP. Syekh YouTube, Syekh Google, Syekh TikTok, Syekh Instagram, ya, Twitter lah, macam-macam gitu. Jadi tontonannya lah yang membentuk karakternya itu. Jadi seolah-olah kita nggak pernah ngajarin kayak gitu, kok anak saya jadi begitu, San? Iya, Ustadz juga nggak pernah ngajarin gitu. Jangan sangka di pesantren diajari jelek, di pesantren ya diajari baik-baik gitu. Tapi kok di rumah begitu, Sat? Gitu. Anak pengen hasil dari di pesantren itu kayak gimana gitu. Tapi kok begini, ya kamu. Sekarang coba kita tanya balik ya. Anak-anak ketika menjadikan tontonnya sebagai guru, ya, mereka lihat TikTok seperti itu ditiru. Tontonan seperti itu, kata-kata toksiknya itu kan dari tontonan. Grup-grup WA, Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, yang memfasilitasi tersebut siapa? Kan kita juga sebagai orang tua gitu loh. Kita yang ngasih dia fasilitas itu. Akhirnya dia punya guru baru gitu. Ya kalau dulu kita masih zaman kecil, belum ada HP, orang tua kalau semuanya mendidik kita, kita dipukul gitu ya. Itu langsung kita jadi anak yang patuh, bahkan alhamdulillah ya rajin sholat, rajin ngaji ya, karena bapak disiplin gitu loh. Kalau semuanya nggak sholat tuh jebret langsung, malas belajar jebret. Ya kita mau ngeluh kemana gitu loh. Nah sekarang kalau semuanya dipukul, dikerasin sama orang tua, sama guru, ya mereka curhat di sosmed ya. Mereka akan bandingkan tontonan-tontonan. Akhirnya bukan malah makin nurut, tapi malah makin menjauh, tidak dekat dengan kita ya. Maka memang sudah beda zamannya. Dan orang-orang yang mengisi zaman tersebut sudah beda gitu. Sekarang ini zamannya anak-anak yang disentuh dikit aja ngeluh gitu. Ya, disentil sedikit aja udah kayak dianiaya gitu. Ya ini bukan satu-satu kita aja, anak-anak secara umum gitu. Memang sudah mengalami penurunan dari segi mental. Dan kita harus dituntut mendidik anak sesuai zamannya gitu.
Jadi yang tepat untuk sekarang memang gimana kita bisa berbicara dari hati ke hati. Tapi tetap disiplin, tetap tegas. Hanya saja kita harus dekat dengan anak-anak. Ya, kita harus kasih sayang. Jadi sebenarnya anak-anak itu terkadang kenapa kok mereka bisa melanggar gitu ya. Kenapa kok mereka bisa nakal ya. Mereka kenapa kok bisa nggak nurut gitu, nggak mau dinasihati gitu ya. Kenapa mereka bisa malas? Nah ini poin berikutnya adalah perlu bagi kita semuanya untuk menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Ya. Tunjukkan kasih sayang selaku orang tua dan guru gitu. Tunjukkan kasih sayang. Kadang perlu motivasi, diiming-imingi dengan reward. Nanti kalau kamu begini, Abi kasih hadiah ini. Nah, nanti kalau antum begini, nanti Ustadz kasih hadiah ini. Nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi kalau malas dimotivasi. Selama kita tahu bahwasanya sebenarnya anak didik kita ini mampu. Ya, dia mampu sebenarnya, saya tahu mampu dia. Maka dia itu gagalnya bukan karena nggak mampu, tapi karena malas gitu. Jadi karena malas akhirnya gagal. Ya, nggak kecapai target misalkan. Tapi kita tahu ini target hafalan itu sudah ditentukan sesuai kemampuan. Bukan semuanya 1 bulan harus 1 juz, enggak. Jadi kelas A 1 bulan 1,5 juz misalkan. Nanti kalau kemampuannya di bawahnya ya kelas B gitu loh. Nggak dipaksakan untuk mengikuti yang kelas A. Kemampuan di bawahnya lagi kelas C. Kemampuan di bawahnya lagi kelas D. Nah, dibikinkanlah target sesuai dengan kemampuan tadi. Harusnya bisa gitu. Hanya saja kadang males. Kadang melalaikan waktu. Kadang nggak respect sama gurunya. Akhirnya males tuh untuk ngafal. Akhirnya nggak tercapai target dan akhirnya dihukum. Ketika dihukum ya, biasanya karena kita sayang kepada orang tua, saat kenapa anak saya dibota, kenapa anak saya dikasih hukuman begini begitu. Ya tolonglah dihargai jerih payahnya, tolonglah diapresiasi. Ya sudah sebenarnya. Itu kan yang berhasil dikasih reward gitu ya. Yang nggak mencapai target, itu sebenarnya mampu gitu loh. Buktinya apa sebenarnya mampu? Ketika dia didekati, diberikan perhatian, kemudian ditunjukkan rasa kasih sayang seorang guru, ya dia bisa ternyata. Loh berarti kan dia sebenarnya mampu. Hanya saja emang kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi kadang nakalnya anak didik kita, malesnya anak didik kita, itu sebenarnya cuma caper gitu. Mereka cari perhatian, mereka cuma butuh peluk hangat orang tua, butuh perhatian orang tua saat keluh kesah gitu. Ya perlu kasih sayang dari seorang guru gitu. Dan itu memang harus ditunjukkan dan diiming-imingi dengan reward. Ustaz, masa sih amalan akhirat dikasih reward dunia gitu, ntar nggak ikhlas gitu ya. Ikhlas itu urusan hati, nggak dikasih reward pun kalau semuanya salah niat ya nggak ikhlas itu, riak aja gitu, sum'a aja. Ya ini metode Quran justru. Coba perhatikan di dalam surah At-Tolak itu, ketika Allah memotivasi hamba-hambanya untuk bertakwa, Allah berfirman gini, wa may yattaqillah, apa yang pertama? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaan ini, takwa ini dunia apa akhirat nih? Takwa itu kan akhirat kan? Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, akhirat ini, masalah akhirat. Tapi diiming-imingi oleh Allah apa? Ya ja'allahu makhraja. Diberi solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Permasalahan ekonominya, finansialnya, permasalahan apapun itu diberi solusi oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, tuh. Dikasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Karena bertakwa akhirnya dapat rezeki. Tahu-tahu orderannya nambah, tahu-tahu gajinya nambah misalkan. Itu karena apa? Karena takwa, amalan akhirat itu. Amalan akhirat tapi iming-imingnya dunia. Ya, tidak cukup sampai situ. Di ayat-ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan jadikan urusannya itu mudah. Nah, urusan mudah itu biasanya urusan apa sih? Urusan dunia juga kan? Iya nggak? Kita pengen nih supaya kerjaan kita lancar, kita pengen supaya hubungan kita di keluarga baik, ya. Kita pengen supaya apapun itu mudah, ya. Itu urusan dunia kan? Ya dengan takwa gitu. Tuh, sudah apa tadi? Pertama, solusi dari setiap permasalahan. Rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dimudahkan urusannya. Baru kemudian Allah tutup yang terakhir. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya, hapus kesalahannya, dan Allah lipat gandakan, Allah besarkan pahalanya. Barulah yang terakhir,
dimotivasi dengan akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, sesungguhnya yang di akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia. Jadi nggak apa-apa memotivasi anak didik kita memberikan reward dengan reward dunia. Ya, contohnya seperti musabaqah dikasih hadiah uang itu ya nggak apa-apa. Tetap kita akan himbau supaya ikhlas, akan tetapi memberikan reward dengan dunia ya supaya semangat itu tidak mengapa. Ya karena itu uslubnya Al-Quran seperti itu. Setelah itu barulah dipahamkan bahwa ini hadiah nggak seberapa dibanding nanti pahala antum di akhirat. Jadi akhirat yang lebih utama, tetap ikhlas. Nah seperti itu. Jadi inilah tadi kalau memang anak-anak didik kita kok kayaknya malas, maka itu sebenarnya butuh kasih sayang dan juga butuh motivasi. Demikian. Nah poin berikutnya adalah sabar dan berdoa. Jadi ketika ternyata anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka sabar dan berdoa. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah di dalam sholat atau dalam memerintahkan sholat tersebut. Di sini harusnya kan wasbir itu, sabarlah. Tapi di sini wastabir, wastabir artinya. Tapi tak berat jadi ya to, wastabir. Menunjukkan bahwa sabar itu berat gitu loh. Ini sholat ini perlu perjuangan, perlu mujahadah. Ya, menyuruh orang untuk sholat, anak-anak didik kita gitu, anak tercinta kita juga itu perlu sabar gitu. Ya, maka wastobir pakainya, bukan wasbir, tapi wastobir. Sabar yang berlipat ganda gitu, yang berlapis-lapis ya sabarlah gitu. Jadi nyuruh sholat sabar. Demikian. Jadi mendidik khususnya di dalam sholat sabar. Kemudian kita perhatikan ciri dari penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga, ibadur rahman yang mereka Allah janjikan dengan surga, cirinya adalah mereka sabar di dalam mendidik dan juga berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini perhatikan nih. Sekarang coba kita introspeksi. Jangan hanya kadang mengeluh anak kita tidak sesuai harapan. Tapi coba kita tengok, kita udah doa apa belum gitu loh. Ya kalau udah berusaha nyari uang untuk SPP, alhamdulillah sudah gitu. Ya kalau untuk memotivasi sudah, tapi coba udah doa bener belum gitu. Kita benar-benar berdoa belum. Kadang kita cuma mendikte anak, kita menuntut anak, tapi belum kita doain. Sedangkan anak itu yang punya Allah gitu. Yang menggerakkan hati anak kita supaya semangat belajar, supaya serius mencapai cita-cita itu Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan anak-anak kita dengan betul-betul tulus gitu. Ya kalau sudah berusaha pasti sudah berusaha, tapi doa ini jangan lupa. Ya doakan dengan tulus agar menjadi penyedap pandangan kita. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa hal terpenting tidak ada kata gagal jika kita sudah berusaha. Jadi kalaupun memang tadi ternyata nggak sesuai harapan, maka itu bukan gagal. Ya, karena ibadah ya, kita sudah berusaha dengan benar, sudah ikhlas, tidak ada kata gagal di dalam usaha tersebut, nggak ada. Contohnya tadi kita sudah contohkan Nabi Nuh, beliau sudah berusaha mendidik anaknya, istrinya, tapi memang Allah takdirkan diuji dengan istri yang membangkang, istri yang kafir dan juga anak yang kafir. Begitu juga dengan Nabi Yakub yang sangat menyayangi anak-anaknya semuanya, tapi ternyata dikhianati juga sama anaknya. Bukan berarti beliau-beliau ini gagal. Atau Nabi yang tidak punya pengikut walaupun sudah berdakwah siang malam, tapi nggak ada yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti itu gagal. Jadi intinya mindset kita bahwasanya jika memang ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita tidak sesuai harapan kita, jadi saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita, maka kita katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya, inilah yang Allah takdirkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Ya. Allah ketika berkehendak sesuatu, kita bisa apa gitu. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Ma syi'ta kana wa illam asya'. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi Allah meskipun aku tidak mau gitu. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah ternyata uji kita dengan anak yang memang kita harus bersabar terhadap perilakunya. Ya sudah, itu kehendak Allah. Berarti Allah hendak memberikan pahala kita dari bersabar terhadap anak tersebut. Gitu. Dan hendak mengangkat derajat kita.
Wa masyi'tu ilam tasya' lam yakun, ya. Apa yang saya kehendaki walaupun saya suka, selama engkau tidak menghendaki ya enggak akan terjadi. Gitu. Khalaqtal ibada ala ma'alimta wa fil ilmi yajril fata wal musin ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Jadi sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bahagia, ada yang celaka, ada yang baik, ada yang buruk. Itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk Bapak-bapak ini karena ternyata ruang Zoom-nya itu terbatas untuk 100 peserta. Jadi sepertinya ada beberapa wali santri yang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk. Ya, maka nanti insya Allah akan dikirimkan recordnya. Ini insya Allah di-record dan akan di-upload di YouTube ya, supaya nantinya yang belum sempat masuk ke Zoom bisa menyimak. Demikian, dan juga tidak berkonsekuensi terhadap anandanya ya, karena ini kebijakan dari kesantrian bahwa yang tidak mengikuti maka dengan berat hati akan berkonsekuensi terhadap jatah liburan anandanya gitu. Ustaz Saiful masih ada? Ustaz Saiful? Assalamualaikum Ustaz Saiful. Hadir? Sebentar. Coba dibuka mic-nya Ustaz Saiful. Itu sudah anak unmute. Hadir Ustaz, insyaallah. Oh iya. Ya Ustaz, minta tolong ini di screenshot dulu untuk daftar hadir ya. Atau sudah ada Ustaz yang screenshot? Untuk apresiasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Tentunya ana ucapkan jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan anak-anak tercinta kita, anak didik kita semuanya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang soleh ya, yang membanggakan orang tua nanti di akhirat khususnya, yang bisa menjadi syafaat kita ketika kita membutuhkannya di akhirat kelak ya. Masyaallah.